إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika antum semua membaca surat Al-Buruj, maka dalam surah Al-Buruj itu ada satu kisah yang disebut dengan Ashab Al-Ukhdud, Ashabul Ukhdud. Dan Ashabul Ukhdud itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara. Pertama terjadi di Irak di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua terjadi di Mesir di zaman Fir'aun laknatullah alaihi. Kemudian yang ketiga terjadi di Persia, Iran, dan yang terakhir terjadi di Yaman. Itulah kisah Ashabul Ukhdud ini. Ashabul Ukhdud itu artinya orang-orang yang membuat parit api, kemudian memasukkan orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup di situ. Disebut Ashab Al-Ukhdud namanya. Pertama di Irak. Korbannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dimasukkan ke dalam api oleh Namrud, Raja Babil. Kemudian yang kedua di Mesir. Korbannya siapa? Seorang wanita tukang sisir putri Fir'aun, namanya Masyitah ibnatu Fir'aun. Digoreng hidup-hidup di atas tungku api karena beriman kepada syariat Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga di Persia. Ada seorang raja yang menikahi mahramnya dan masyarakatnya tidak setuju. Kemudian siapapun yang tidak setuju dengan pernikahannya maka akan dibakar hidup-hidup. Kemudian terakhir yang kita akan kisahkan di sini di Yaman. Jadi di Yaman itu ada seorang raja namanya Dhu Nuwas. Catat karena banyak nama-nama yang asing antum jarang dengar. Jadi ada seorang raja namanya Dhu Nuwas. Itulah raja yang pernah berkuasa dari raja-raja Himyar yang ada di Yaman. Lah Dhu Nuwas ini, kemudian orang-orang Yaman pun meminta kepada negara Romawi yang ketika itu berkuasa di Syam untuk menolong orang-orang Nasrani yang diintimidasi, disiksa dan ditekan oleh Dhu Nuwas ini. Akhirnya Raja Romawi kemudian mengirim surat ke Ethiopia agar negara Ethiopia yang sama-sama beragama Nasrani ketika itu mengutus pasukan untuk menghancurkan Nejron dan membunuh Dhu Nuwas. Akhirnya dikirimlah oleh Raja Habasyah Ethiopia dua jenderal kebanggaannya. Pertama Ar-Riyad dan yang kedua Abrohah yang kelak akan menghancurkan Ka'bah itu. Anak inilah yang kita akan ceritakan, namanya Saif ibn Dhi Yazan. Saif ibn Dhi Yazan ini. Jadi Komariah punya anak dari suami lamanya, keturunan Raja Himyar ini, namanya Saif ibn Dhi Yazan. Kemudian diculik oleh Abroha, kemudian dipaksa dinikahi, punya anak pula dari Abroha itu namanya Masruq ibn Abroha. Berarti saudara seibu dengan Saif ibn Dhi Yazan. Lah suaminya Komariah ini, karena dia sakit hati dengan Abroha, istrinya diculik,
dan dipaksa dinikahi. Akhirnya dia pun pergi ke Persia, meminta bantuan Raja Persia untuk meruntuhkan kerajaan Abraha. Dan ketika itu Raja Persia menyanggupi, tetapi Allah takdirkan ketika sampai di pintu Persia, ketika hendak pulang ke Yaman, meninggallah suami daripada Qamariyah, ayah daripada Saif ibn Diyazin. Jadi Saif ibn Diyazin ini diasuh oleh Abraha, karena juga punya saudara sesusu, saudara seibu namanya Abraha. Maka Abraha pun mengirim pasukan besar dengan gajah-gajahnya yang diambil dari Ethiopia. Sebenarnya gajahnya tidak banyak, hanya ada yang mengatakan 4 gajah, ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 12 gajah. Yang jelas gajah itu tidak pernah dilihat oleh orang Arab. Aneh gitu kan, ngelihat gajah, karena nggak pernah ngelihat gajah masalahnya. Berangkatlah Abraha dengan pasukan dan gajah-gajahnya menuju Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Ka'bah tidak bisa dihinakan manusia, karena Ka'bah itu punya Rabb sendiri yang menjaganya. Maka terjadilah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Turun suratul Fil menceritakan kisah Abraha ini. Singkat cerita, maka Abraha pun diserang oleh burung ababil, sempat diselamatkan dan dibawa ke Son'a, tetapi kemudian usianya tidak lama meninggal. Maka tahta kekuasaan Abraha di Yaman kemudian jatuh ke tangan putranya namanya Maksun ibn Abraha. Tapi Maksun ibn Abraha tidak lama usianya, 2 tahun dia berkuasa, meninggal. Kemudian tahta itu jatuh ke tangan adiknya namanya Masruq ibn Abraha. Masruq ibn Abraha. Lah Masruq ibn Abraha sekali lagi dengan Saif ibn Diyazin itu kan satu ibu, beda bapak gitu ya. Sementara Saif ibn Diyazin ini dirahasiakan oleh ibunya siapa ayahnya. Jadi dari kecil ini Saif ini disangkanya dia anak Abraha. Jadi ketika sudah sama-sama dewasa, berselisihlah antara Masruq, dikiranya dia orang Ethiopia, turunan Ethiopia, rupanya bukan. Mengadulah dia kepada ibunya dan bertanya, sebenarnya saya itu anak siapa? Maka ibunya bercerita bahwa kamu itu anak dari seorang raja turunan Himyar ibn Saba yang kekuasaannya direbut oleh Abraha dan ibumu diperbudak oleh dia. Dari situlah Saif dendam dengan orang-orang Ethiopia. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazan ini kemudian punya rencana untuk mengusir orang-orang Ethiopia dari Yaman dan ingin membunuh Masruq ibn Abraha ini. Berangkatlah dia ke Syam, meminta bantuan kepada Raja Romawi agar mengambil alih kembali kekuasaan ayahnya yang diambil orang-orang Ethiopia oleh Abraha dan turunannya. Tapi sayang, orang-orang Romawi, kerajaan Romawi tidak mau. Kenapa? Karena antara Ethiopia dengan Romawi itu dari segi keyakinan sama-sama Nasrani. Tidak mau. Kecewalah siapa? Saif ibn Diyazan ini. Karena kecewa akhirnya, kemudian dia pun berusaha mencari cara. Terpikirlah dia punya teman namanya Nu'man ibn Munzir. Kata Saif ibn Diyazan, tujuanku ke Persia ini bukan ingin dapat hadiah. Tujuanku ini supaya engkau mengirim pasukan, membawa pasukan ke Yaman, usir orang-orang Ethiopia, nanti kau yang berkuasa di sana. Akhirnya kemudian Raja Persia ini berpikir, ya sudah kalau begitu satu malam kau menginap di sini. Maka Saif ibn Diyazan pun menginap di istana Kisra Persia itu. Nah akhirnya kemudian Raja Persia ini pun berdiskusi dengan para menterinya, para wazirnya, para mustasyarnya, kemudian berdiskusi apakah kita tolong atau tidak. Rupanya salah satu mustasyirnya ini, penasihat raja, punya ide. Bagaimana kalau seandainya kita kirim pasukan, tapi jangan pasukan inti.
kita kan ada penjara. Di penjara itu kan banyak orang jahat. Ada perampok, ada perompak, ada koruptor, macam-macam gitu ya. Gimana kalau seandainya orang-orang yang di penjara itu kita buat kirim saja orang-orang itu biar perang melawan orang-orang Ethiopia di Yaman. Kalau seandainya kita menang, berarti Yaman di bawah kekuasaan Persia. Kalau kalah pun tidak rugi, karena yang mati orang-orang jahat. Akhirnya raja pun setuju. Kemudian dikeluarkanlah tawanan-tawanan yang ada di penjara itu. Kemudian raja memilih satu orang pemimpin yang sangat cerdas, yang namanya Wahraz namanya. Ya, tulisannya Wah. Akhirnya ketika dua pasukan berhadapan-hadapan nih, satu pasukan Masruk putra Abroha dengan pasukan ribuan gitu ya, dengan gajah-gajahnya. Yang satu pasukan Saif ibn Diyazan dengan Himyar dan kabilah-kabilah Arabnya, yang dibantu dengan sedikit pasukan Persia. Akhirnya Wahraz pun kemudian dalam peperangan itu berhasil membunuh Masruk ibn Abroha. Ketika berhasil membunuh Masruk itulah, maka pasukan tunggang langgang kemudian Saif ibn Diyazan berhasil melumpuhkan orang-orang Ethiopia Yaman, sehingga 2/3 pasukan jadi tawanan dan sepertiganya lari tunggang langgang entah kemana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian dimenangkan oleh Saif ibn Diyazin, Masruk sudah meninggal dan orang-orang Habasyah sudah banyak yang ditawan, sebagiannya pulang ke Habasyah dan sebagian lagi bersembunyi. Akhirnya kemudian Masruk pun menjadi raja yang terakhir daripada raja-raja Himyar yang menduduki tahta di Son'a Yaman. Dan pasukan Persia pulang, sehingga ketika itu kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Saif ibn Diyazin setiap tahunnya harus bayar upeti dikirim ke Persia. Berarti di bawah hukum Persia. Itulah kenapa Persia masuk negeri Arab itu. Di sini ceritanya. Ya. Lah Saif ibn Diyazin ini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, setelah dia berkuasa jadi raja, dibicarakan orang-orang Arab. Dibicarakan orang-orang Arab. Dan orang Arab senang karena bisa mengusir penjajah dari tanah mereka kembali ke Ethiopia. Lah salah satu yang datang dari pembesar-pembesar kabilah Arab untuk mengucapkan selamat dengan terpilihnya Raja Saif ibn Diyazin ini adalah kakeknya Nabi SAW, namanya Abdul Muttalib. Saif ibn Diyazin menjadi Raja Himyar terakhir dan menguasai Yaman dan mengusir para penjajah Akhbas, orang-orang Habasyi Ethiopia, pulang lagi ke Habasyah. Dalam percakapan Abdul Muttalib dengan Saif ibn Diyazin ini, karena Saif ibn Diyazin ini, ikhwan, cerdas orangnya. Dia punya pengetahuan, suka baca. Lah, dia punya ramalan. Jadi suatu ketika dia berjumpa dengan Abdul Muttalib, dia terkesan dengan Abdul Muttalib. Jadi dia pun meminta dengan Abdul Muttalib untuk duduk berdua dan membicarakan empat mata. Maka kemudian Abdul Muttalib pun berdialog dengan Saif ibn Diyazin hanya berdua saja. Kata Saif, ini rahasia, hanya aku yang tahu. Kemudian kata Saif ibn Diyazin, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sebentar lagi akan lahir seorang yang akan memimpin Arab. Dia terlahir yatim, namanya Muhammad. Bapaknya meninggal, diasuh kakeknya 2 tahun. Kemudian kakeknya akan meninggal dan akan diasuh pamannya, dan dia akan menguasai bangsa Arab, bahkan menguasai dunia. Dan saya lihat itu ada pada turunan, kata Abdul Muttalib. Tak benar ini. Tetapi Saif ibn Diyazin dengan yakin bahwa itu ada pada turunan Abdul Muttalib. Kemudian Saif ibn Diyazin mengatakan kepada Abdul Muttalib, saya wasiatkan kepadamu, kalau dia sudah lahir, jaga dia, jangan sampai diketahui orang-orang Yahudi. Kalau seandainya orang-orang Yahudi tahu anak ini akan jadi penguasa Arab dan penguasa dunia, pasti mereka akan membunuhnya. Jadi diwanti-wanti sama Saif ibn Diyazin ini Abdul Muttalib ini.
Lah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan orang-orang Habasyah yang dendam dengan Saif. Jadi ada beberapa orang yang memang menginginkan membunuh Saif ibn Diyazin dan berhasil. Akhirnya Saif ibn Diyazin pun kemudian meninggal dunia di tangan musuh-musuhnya dari kalangan Ahbas, kalangan orang-orang Habasyah Ethiopia. Akhirnya kemudian tidak ada lagi penerus kerajaan Himyar di Yaman Son'a. Dan ketika itu lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya sampai ke negeri Yaman persis seperti yang diisyaratkan oleh Saif ibn Diyazin. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penguasa Arab, menguasai Yathrib, menguasai Mekah, menguasai Madinah, menguasai suku-suku, sampai akhirnya ajarannya sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Jabal Uhud, ya, sampai ke sini, ya. Karena kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah tentang Saif ibn Diyazan. Mungkin antum baru dengar kisahnya. Ini kisah masyhur. Tetapi di antara kisah Saif ibn Diyazin ini ada kisah khurafatnya. Kalau ini kan kisah yang faktanya yang dicatat oleh ahli sejarah. Ada kisah khurafatnya. Apa kisah khurafatnya? Bahwa ibunya Saif ibn Diyazin namanya Komariah yang saya jelaskan itu bukan manusia katanya, tetapi jelmaan daripada jin. Jadi ibunya itu seorang jin menjelma manusia, kemudian punya anak namanya Saif ibn Diyazin, sehingga Saif ibn Diyazin ini separuh manusia separuh jin katanya. Tetapi ini kan khurafat, kisah khurafat, tidak perlu dibenarkan. Yang jelas bahwa kisah Saif ibn Diyazin ini dicatat oleh ahli sejarah sebagai permulaan nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Saif ibn Diyazin mengisyaratkan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mewanti-wanti Abdul Muthalib untuk menjaga calon nabi ini dan jangan sampai ketahuan orang-orang Yahudi. Itu sebelum wafatnya Saif ibn Diyazan, seorang raja dari raja-raja Himyar yang terakhir menguasai Yaman. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, negara Yaman menjadi negara Islam.